secara lebih dalam, orang-orang yang melakukan bullying ini adalah orang-orang yang tidak punya skill sosial. Tuh, jadi mereka ketika berinteraksi itu nggak punya skill. Makanya satu-satunya cara ketika mereka punya masalah itu ngapain? Ya agresif. Pemuda-pemuda itu punya karya yang luar biasa di umurnya yang masih muda, di usia remaja gitu ya. Tapi sekarang yang namanya remaja itu selalu diidentikan dengan masa storm gitu ya, masa-masa labil, masa-masa penuh masalah. Padahal sebenarnya kalau lihat sejarah, masa-masa pemuda itu harusnya diisi oleh karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Teh Uma Bercerita. Nah, walaupun aku tadi membukanya dengan ceria gitu ya, tapi hari ini sebenarnya yang mau dibahas itu menyedihkan karena ngomongin soal anak ya. Sebagai seorang ibu, pasti kalau ngomongin soal anak tuh sedih gitu ya, ketika yang dibaca apalagi yang sering berseliweran itu justru kasus-kasus yang bikin gak enak hati ya. Seperti kasus yang satu ini ngomongin soal bullying. Jadi ada anak SD gitu ya, yang kemudian patah tulang di Sukabumi gara-gara dibully oleh temannya gitu. Nah, jadi kalau ngomongin soal bullying nih sebenarnya ya bukan topik yang baru ya. Cuman sekarang sepertinya dengan adanya media sosial gitu ya dan akses informasi itu lebih terbuka lebar, kasus ini tuh semakin banyak walaupun mungkin yang kita tahu tuh cuma sedikit gitu ya. Tapi cuma fenomena gunung es gitu. Tapi on topnya aja gitu, yang ketahuan aja udah banyak gitu. Di tahun 2023 ini KPAI melaporkan bahwa kasus kekerasan pada anak itu ada 2.355 ya, banyak banget di tahun 2023, dan pelakunya ini kebanyakan adalah anak SMP gitu ya. Jadi masih usia-usia remaja, usia-usia labil kalau kata psikologi perkembangan ya. Nah, dan ini tuh bikin masyarakat geram karena sebenarnya ketika kita ngomongin bullying dan ini mengarah kepada kriminalitas dan bahkan mengancam nyawa orang lain gitu ya, bikin gangguan secara fisik, psikologis, bahkan sampai ada yang bunuh diri gitu. Nah, sebenarnya kan ini merugikan banget ya perbuatannya, tapi pelakunya kemudian dilindungi oleh yang namanya hukum perlindungan anak gitu ya. Ada kortingan hukum karena masih di bawah umur gitu. Nah, dan ini yang kemudian menjadi pro kontra di kalangan masyarakat karena banyak juga yang mengatakan bahwa ketika kriminalitas ini dibiarkan terjadi ya di usia yang muda, nggak menutup kemungkinan gedenya tuh bakal jadi kriminal beneran gitu ya. Orang-orang yang ngebully saat ini, anak-anak yang ngebully saat ini bisa jadi ketika nanti dewasa dia juga bakal jadi pelaku kekerasan gitu ya. Entah dia KDRT ke istrinya gitu ya, atau bahkan dia jadi preman di lingkungannya kayak gitu. Karena sebenarnya kalau dilihat secara lebih dalam, orang-orang yang melakukan bullying ini adalah orang-orang yang tidak punya skill sosial. Tuh, jadi mereka ketika berinteraksi itu nggak punya skill. Makanya satu-satunya cara ketika mereka punya masalah itu ngapain? Ya agresif gitu ya. Mereka ketika nggak setuju ya udah lawan balik gitu, tidak punya cara lain untuk berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Nah, makanya kalau yang aku baca di Psychology Today dikatakan bahwa salah satu hal yang bisa kita upayakan untuk mencegah perundungan terjadi kepada anak-anak kita maupun perundungan itu terjadi di lingkungan anak-anak kita adalah untuk kita sebagai orang tua itu mengajarkan social skill kepada anak. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika anak itu nggak setuju terhadap sesuatu, dia bisa mengutarakan kayak gitu. Dan ini juga harus dilatih kepada pendidik gitu ya, agar peka sama lingkungan anak didiknya dan bisa nge-encourage atau ngedorong anak-anak didiknya untuk mau terbuka, mau ngobrol gitu ya. Tadi punya social skill dan gak terpaku ketika ada sesuatu yang salah gitu. Karena kebanyakan ketika ada bullying terjadi, orang-orang di sekitarnya, teman-teman di sekitarnya cuma bisa ngeliatin, gak ngomong, gak ngelaporin, dan bahkan cenderung menikmati gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai bystander effect gitu. Jadi ketika orang-orang merasa bahwa ada satu orang yang itu kesusahan, tapi dia mengira orang lain bakal nolongin, makanya dia nggak nolong gitu. Jadi akhirnya karena nggak ada yang nolongin bisa berakibat fatal gitu. Ini namanya bystander effect. Nah, anak-anak itu perlu diajari untuk bisa melaporkan gitu ya, atau ngomong gitu ya ketika ada sesuatu yang salah di lingkungannya gitu. Dan ini harus diajarkan gitu kepada kita, kepada anak-anak kita gitu ya, bahwa kalau ada sesuatu yang salah,
nggak apa-apa gitu, dia protes, nggak apa-apa dia mengajukan keluhannya kayak gitu. Jangan sampai kita sebagai seorang orang tua ataupun pendidik itu mengabaikan keluhan anak gitu. Dan ini jadi PR bersama ya sebenarnya gitu. Nah apalagi nih kalau ngomongin sejarah ya, kenapa sih aku tuh seneng banget ya ngomongin sejarah, karena greget gitu ya. Ketika bayangin ya, ketika dulu sahabat Rasulullah gitu ya di usia 17 tahun kayak Usamah bin Zaid itu sudah jadi komandan perang, itu membawahi orang-orang senior gitu ya, sahabat-sahabat senior kayak Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib gitu ya, untuk pergi ke medan perang dan dia jadi komandan perangnya gitu. Anak sekarang umur 17 tahun ngapain sih? Ngebully orang, ngebunuh orang gitu ya, terus keroyokin orang rame-rame gitu. Aku tuh jadi ngerasanya kok miris ya gitu. Padahal dengan berkembangnya zaman sekarang tuh kita bisa belajar dari mana aja, dapat informasi dari mana aja, tapi kok remaja sekarang, pemuda sekarang tuh kok kayaknya mengalami kemunduran gitu ya. Padahal dulu zaman Rasulullah pemuda-pemuda itu punya karya yang luar biasa di umurnya yang masih muda, di usia remaja gitu ya. Tapi sekarang yang namanya remaja itu selalu diidentikan dengan masa storm gitu ya, masa-masa labil, masa-masa penuh masalah. Padahal sebenarnya kalau lihat sejarah, masa-masa pemuda itu harusnya diisi oleh karya. Nah, dan salah satu yang menjadi protes ya dari aku gitu ya, sebuah pandangan mungkin dari aku ya. Kenapa sih kita tuh melabeli yang namanya pemuda tuh ya, usia 17 tahun gitu ya, after SMP lah ya, 12 tahun sampai 17 tahun ya, selesai SMA itu dikatakan sebagai remaja. Padahal kalau dalam bahasa Islam, kalau dalam bahasa Arab itu tidak ada kata remaja gitu ya. Dalam Islam itu konsep yang ada adalah balik. Makanya ada masa-masa mumayyiz, ada masa-masa balik. Nah, jadi sebenarnya kalau sebagai seorang muslim gitu ya, kita memahami bahwa ada fase anak-anak, ada fase balik. Nah, jadi yang harus dipersiapkan itu gimana ya caranya agar anak itu bisa menyongsong masa baliknya itu dengan tanggung jawab. Karena balik ini kalau dalam muslim gitu ya, kita sebagai seorang muslim, balik ini menjadi penanda bahwa anak itu sudah siap bertanggung jawab akan ibadahnya gitu ya. Sudah siap bertanggung jawab akan hidupnya sendiri. Makanya dalam berbagai syariat itu salah satu syarat sah gitu ya dari ibadah itu adalah balik. Kenapa? Karena ini menjadi penanda awal bahwa anak itu sudah siap berkontribusi, sudah siap bertanggung jawab terhadap dirinya dan sudah tahu apa sih tanggung jawabnya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang muslim. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mengadopsi konsep dari barat itu kayaknya agak jomplang gitu ya ketika ngomongin soal remaja. Remaja itu fase-fase penuh stres, fase-fase pencarian jati diri yang dia nggak tahu mau dia ngapain gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal pemuda gitu, dalam Islam itu adalah fasenya balik. Balik itu adalah fase di mana dia tahu konsekuensi dari perilakunya tuh apa. Jadi ketika balik itu, maka seorang anak yang awalnya itu dia tidak punya kewajiban untuk beribadah, misalnya ya ketika sholat dia belum wajib, ketika belum balik, puasa juga begitu, dan lain sebagainya. Banyak banget syariat-syariat dalam Islam yang itu mulai berlaku ketika dia balik. Nah gitu. Artinya apa? Balik ini menjadi penanda bahwa seseorang itu sudah siap untuk dikenai tanggung jawab, sudah tahu apa tanggung jawabnya, sudah tahu kewajibannya, dan tahu bagaimana menunaikan kewajiban tersebut gitu. Artinya ketika kita ngomongin balik dalam konsep yang lebih holistik gitu ya, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk memasuki masa baliknya. Bukan hanya karena dia itu, dia kalau misalnya udah balik harus sholat nih, kalau misalnya nggak sholat nanti dipukul. Nggak hanya sebatas itu, tapi kita mempersiapkan nih bahwa ketika balik artinya anak itu sudah harus ada di fase di mana dia matang. Nah, bagaimana sih mempersiapkan bahwa anak itu akan jadi matang ketika usia balik ini? Karena ini tuh bukan sesuatu yang otomatis terjadi, tapi harus dipersiapkan gitu. Nah, dan inilah yang kemudian kalau menurut aku yang menjadi pembeda antara psikologi orang barat dengan bagaimana seorang muslim melihat anak, bagaimana seorang muslim melihat daur kehidupan atau masa perkembangan. Jadi kalau ngomongin soal psikologi perkembangan ya, ada yang namanya fase prenatal sebelum lahir sampai kemudian postnatal, balita gitu ya, kemudian anak-anak, pubertas, sampai kemudian nanti ada dewasa,
ya sampai kemudian nanti meninggal gitu ya. Nah, bagi seorang muslim, fase perkembangan itu tidak berhenti di meninggal. Bagi kita sebagai seorang muslim, fase perkembangan itu ada di prenatal, dalam arti ini adalah konsensi ruh ya. Bahkan lebih jauhnya lagi ngomongin soal bagaimana sih memilih pasangan. Nah, itu ada panduannya dalam Islam. Sampai kemudian ketika masa kandungan harus seperti apa, sampai nanti kita ada visi bahwa setelah meninggal itu ada yang namanya kehidupan setelah kematian gitu ya, ada yang namanya akhirat. Dan ini konsep yang tidak ada di psikologi perkembangan di barat. Makanya cara pandang terhadap kehidupannya juga beda, cara pandang terhadap anak-anak juga beda. Nah, makanya ini sebagai titik kritis yang menurut aku harusnya sebagai seorang muslim kita melihat gitu, bahwa anak-anak itu harus dipersiapkan untuk menuju masa balignya. Karena masa balig ini artinya dia harusnya sudah matang dan sudah siap menerima tanggung jawab. Kenyataannya sekarang banyak banget orang-orang, anak-anak yang udah balik tapi ngaji nggak bisa, sholat nggak bisa, apa-apa harus dikerjain semuanya sama orang tuanya gitu. Dan ini balik lagi ngaruh banget ke konteks yang lebih besar. Makanya sekarang banyak banget anak-anak yang dikit-dikit ngebully gitu ya. Nah, salah satunya menurut aku adalah kita bisa intervensi sebagai orang tua dari sini, dari bagaimana kita melihat fase perkembangan anak kita. Kalau kita ngelihat fase perkembangan usia 15 tahun itu sebagai usia pubertas, nah maka kita akan melihat bahwa ini adalah masa-masa dia mencari jati diri. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang muslim, kita melihat nih, usia 15 tahun itu adalah masa balik. Artinya harus dipersiapkan sebelum itu. Makanya ada pendidikan tarbiyah jinsiyah gitu ya, pendidikan seks dalam Islam, ada tarbiyah jinsiyah, yaitu nggak hanya ngomongin soal bagaimana sih seks edukasi itu, tapi juga ngomongin soal tanggung jawab ketika kita bicara soal seks gitu ya. Bukan hanya perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi juga ngomongin soal apa sih kewajiban yang harus diemban oleh laki-laki dan juga perempuan. Bedanya apa sih laki-laki dan perempuan? Ketika perempuan itu auratnya itu seluruh tubuh, sedangkan laki-laki pusar sampai lutut. Nah, ini tuh akan ngaruh banget kemana-mana gitu. Dan sudah saatnya sebenarnya kita mempersiapkan anak-anak kita untuk memasuki masa balignya. Dan ini bakal ngaruh banget ke bagaimana kita mempersiapkan dan mematangkan anak kita kayak gitu. Jadi kalau ngomongin bullying, menurut aku salah satunya ini bicara secara dasarnya adalah bagaimana konsep kita ketika ngomongin soal anak gitu ya, ngomongin bagaimana konsep kehidupan, ngomongin bagaimana kita melihat perkembangan anak. Walaupun kelihatannya kayak nggak ada sangkut pautnya, tapi menurut aku ini bisa menjadi sebuah titik balik gitu ya. Nah, dan tadi gitu, ketika kita ngeh bahwa balik itu adalah fase di mana anak itu akan mulai bertanggung jawab, maka kita akan mengajarkan tanggung jawab kepada anak gitu dari sejak dini. Makanya kasus bullying ini terjadi kenapa? Mungkin karena anak-anaknya tidak pernah dipersiapkan untuk tumbuh dewasa, tidak pernah dipersiapkan untuk memasuki masa balignya, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu, sehingga tidak punya social skill, tidak tahu bagaimana kalau misalnya dia punya keinginan itu mencapainya gimana gitu, selain dengan agresi. Jadi mungkin topiknya agak berat ya untuk ini, tapi kalau ngomongin sejarah menurut aku ini relate ya dengan kehidupan sekarang gitu. Bagaimana sih dulu anak-anak itu bisa sangat berprestasi di usia yang masih muda, 17 tahun, sedangkan di usia sekarang sepertinya 17 tahun tuh belum bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata ini ngaruh dari bagaimana sudut pandang atau cara pandang kita terhadap daur hidup atau perkembangan. Jadi sekarang sudah saatnya kita melihat anak-anak kita itu bukanlah anak-anak yang hanya dipersiapkan untuk memasuki masa kerja, masa sekolah, tapi juga kita mempersiapkan bahwa anak-anak kita ini adalah anak-anak yang akan bertanggung jawab akan dirinya, yang akan memasuki masa balik, yang akan punya kesiapan untuk beribadah. Nah, itu yang harus kita tanamkan gitu ya, sehingga kita akan mendidik dengan sebaik-baiknya anak-anak kita dan juga melihat anak-anak yang lain sebagai sumber amal soleh gitu ya. Seorang guru akan melihat anak didiknya itu sebagai amal soleh ketika dia ikut membantu sang anak itu dalam mencapai masa balignya gitu, memasuki masa balignya, seperti itu. Mungkin itu ya dari aku. Semoga teman-teman terinspirasi gitu ya, melihat bahwa anak itu harus dipersiapkan untuk mencapai masa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.